Oke, selanjutnya kita akan menghitung reliabilitas untuk butir soal subjektif. Yang dibuka adalah file nomor 3 dan nomor 4. Kita buka nomor 3 dulu, bentuknya adalah seperti ini. Untuk nomor urut subjek, ini adalah nama siswa ya, digunakan sebagai pengganti nama siswa. Jadi, di sini nama siswa tidak perlu kita tulis lagi, cukup kita tuliskan nomor urut atau nomor presensinya saja. Kemudian, soal nomor 31, 32, 33, 36, 37, dan 38 ini adalah nomor butir-butir soal subjektif sesuai yang sudah kalian susun. Kemudian, skor yang ada di dalamnya ini diambil dari tabel analisis skor pada saat kalian akan melakukan validitas concurrent. Jadi tinggal copy paste saja. Kemudian, untuk yang kolom sigma B sampai dengan F kuadrat ini tidak perlu diapa-apakan karena sudah saya set rumus, tapi saya jelaskan maksudnya. Sigma B ini adalah jumlah total butir soal subjektif yang telah dikerjakan oleh siswa. Jadi kalau di analisis butir soal untuk penghitungan validitas per butir soal objektif, sigma B ini sama dengan Y. Jadi hanya berbeda variabel saja ya. Kalau di analisis butir soal objektif untuk analisis butir soal subjektif untuk penghitungan validitas itu dilambangkan dengan variabel Y. Nah, sementara kalau untuk reliabilitas dilambangkan dengan sigma B. Hanya berbeda saja tapi isinya sama. Jadi sekali lagi, sigma B adalah jumlah total skor siswa setelah dia mengerjakan seluruh butir soal subjektif. Sigma B kuadrat adalah pengkuadratan dari jumlah total skor tadi. Sementara A kuadrat ini adalah pengkuadratan dari butir-butir setiap nomor soal. Jadi A kuadrat di sini sama dengan kuadrat dari ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. B kuadrat berarti pengkuadratan dari 1, 2, 2, 2, 5, dan seterusnya. Begitu juga sampai dengan yang F kuadrat. F kuadrat ini isinya adalah pengkuadratan dari ini 1, 3, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Paham ya sampai situ? Nah, selanjutnya kalian buka file nomor 4. Nomor 4 itu menghitung reliabilitas tes subjektif yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini rumusnya adalah S kuadrat tes ke N sama dengan jumlah kuadrat tes ke N dikurangi jumlah tes ke N kuadrat. Nah, ini jangan sampai keliru memasukkan angka karena hampir sama ya. Dibagi jumlah subjek, dibagi lagi jumlah subjek. Saya jelaskan. Karena kalian mempunyai 6 soal untuk tes subjektif, jadi S kuadrat tes ini diisi dengan S kuadrat tes nomor 31, 32, 33, 36, 37, dan 38. Jadi sebanyak jumlah butir soal subjektif. Selanjutnya, jumlah kuadrat tes ke N itu berarti adalah ini. Sigma B kuadrat yang dimaksud. Jumlah kuadrat, yang dimaksud adalah A kuadrat, Karena kita hari ini, yang pertama adalah kita baru akan menghitung S kuadrat untuk tes nomor 31 kan ya. Sementara yang diminta adalah jumlah kuadrat tes KN, berarti jumlah kuadrat tes nomor 31. Itu berarti yang A kuadrat ini. Jumlahnya berapa? 365. Kita isikan di sini 365. Dikurangi jumlah tes ke N kuadrat. Ini maksudnya jumlah tes nomor 31 lalu dikuadratkan. Berarti yang ini. Nah, jumlah tes nomor 31 99 lalu dikuadratkan. Jadi di sini ditulis 99 kuadrat. Dibagi jumlah siswa 30, dibagi lagi jumlah siswa 30. Ngerti ya? Nah, selanjutnya misalnya ini. S kuadrat tes nomor 32. Berarti yang diambil adalah jumlah kuadrat tes nomor 32. Jumlah kuadrat tes nomor 32 itu berarti yang B kuadrat ini kan. Jumlahnya berapa? Kita lihat 372, berarti di sini dimasukkan 372 dikurangi jumlah tes ke N kuadrat. Berarti jumlah tes nomor 32 ini,
100 dikuadratkan. Nah, 100 dikuadratkan. Dibagi jumlah siswa, dibagi lagi jumlah siswa. Nah, begitu cara memasukkan angkanya dan seterusnya sampai S kuadrat tes nomor 38. Setelah itu, setelah dihitung semuanya, lalu hasilnya ini kita tambahkan. Jadi, kalau punya saya ini ya 1,277 ditambah 1,289 ditambah 0,907 ditambah 0,889, kemudian ditambah 0,979 ditambah 1,182, seperti ini, seret ditambah semua, jadilah itu sigma SI kuadrat. Nah, berikutnya kita akan menghitung berapakah reliabilitas untuk keseluruhan butir soal subjektif. Rumusnya adalah ST kuadrat sama dengan kuadrat skor total dikurangi skor total kuadrat dibagi jumlah subjek. Jadi, ST kuadrat diambil dari kuadrat skor total. Kuadrat skor total berarti adalah sigma B kuadrat. Ini ya, jumlahnya berapa? 11130 dimasukkan di sini, 11130 dikurangi skor total dikuadratkan. Skor total saja dikuadratkan. Skor total berarti sigma B. Nih, jumlahnya adalah 570 dikuadratkan. Nah, ini 570 dikuadratkan, dibagi jumlah siswa, dibagi lagi jumlah siswa. Lalu dihitung hasilnya berapa. Kemudian baru dimasukkan ke rumus alfa. Tadi kan untuk menghitung reliabilitas butir soal subjektif, rumus yang dipakai adalah teknik koefisien alfa kan. Rumus alfa itu yang ini. R sama dengan K dibagi K-1 dikalikan 1 minus SI kuadrat dibagi ST kuadrat. K ini adalah interval skor yang kita gunakan untuk menilai butir soal subjektif. Kita kan menggunakan interval 5 kan ya. Berarti K-nya 5 dibagi 5 dikurangi 1, kemudian dikalikan 1 dikurangi SI kuadratnya berapa? Kita ambil dari yang atas tadi, yang ini 6,523 dimasukkan 6,523 dibagi ST kuadrat yang ini 10 ya. Udah, habis itu dihitung, diambil seperti biasa 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita hitung kita lihat di tabel 0,452 itu reliable atau tidak. Seperti biasa, karena kita 30 siswa, jadi rentangannya sama dengan pada saat validitas, yaitu 0,361 sampai 0,463. Yang hasilnya adalah disimpulkan, berdasarkan hasil penghitungan di atas diperoleh R hitung sebesar 0,452. Berdasarkan tabel nilai kritis koefisien korelasi untuk jumlah siswa sebanyak 30, dibutuhkan koefisien 0,361 pada taraf 5% dan 0,463 pada taraf 1%. Artinya, koefisien 0,452 ini di antara rentangan tersebut, ya kan, di antara rentangan ini. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa soal subjektif reliable pada taraf berapa? Karena ini bilangan 400-an berarti pada taraf 1%. Nah, selesailah penghitungan reliabilitas untuk butir soal subjektif.